Pengkhianatan Yahudi Madinah. Pada abad ke-7 Masehi, Yathrib atau Madinah merupakan kota multi-etnis berusia ratusan tahun. Selain suku-suku Arabia, Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dan secara minoritas terdapat orang-orang dari Persia, Syria, dan beberapa dari Afrika. Suku-suku non-Arabia yang memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial Madinah adalah Yahudi. Terdapat 3 klan besar Yahudi Madinah yang cukup dominan, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Kaum Yahudi melalui kitab Taurat telah mendapatkan informasi akan datangnya Nabi akhir zaman. Sekian ratus tahun mereka menunggu datangnya Nabi itu dan berharap turun di antara kaum mereka. Karena itu, mereka sulit menerima kenyataan bahwa sang Nabi akhir zaman itu berasal dari kalangan bangsa Arabia. Inilah yang menjadi awal kedengkian Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Kaum Yahudi sendiri sebenarnya mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Nabi yang akan diturunkan Allah. Dalam Taurat telah disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman sehingga Yahudi akan mengenalinya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kedengkian mereka tidak hanya bahwa Muhammad bin Abdullah bukan Yahudi, namun juga karena pengaruh Yahudi di Madinah merosot drastis semenjak kedatangan Nabi Muhammad. Setelah kemenangan di pertempuran Badar, kedengkian Yahudi semakin meningkat, terutama dari Bani Qainuqa. Klan Yahudi ini memiliki profesi utama sebagai pandai besi dan pengrajin emas. Mereka sempat mencoba melakukan provokasi untuk merusak perdamaian antara suku Aus dan suku Khosraj. Upaya yang hampir saja berhasil jika tidak dicegah oleh Nabi Muhammad. Bani Qainuqa memiliki sebuah pasar yang cukup ramai. Pasar ini menjadi pusat perekonomian mereka dengan perdagangan senjata, peralatan dari besi, dan emas. Setelah pertempuran Badar, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat berkunjung ke pasar Qainuqa. Nabi Muhammad mengajak mereka masuk Islam dan menciptakan perdamaian. Namun, ajakan Nabi Muhammad itu ditanggapi dengan ejekan. Mereka bahkan secara terang-terangan mengancam kaum muslim. Yang kalian kalahkan dalam pertempuran Badar adalah orang-orang yang tidak mahir berperang. Jika kalian menghadapi kami, kalian akan mengetahui siapa kami. Setelah Bani Qainuqa bersikap berlebihan dengan mengganggu seorang muslimah di pasar, kemudian membunuh muslim yang membelanya, maka Nabi Muhammad terpaksa mengerahkan aksi militer. Bani Qainuqa tidak berani melawan melalui pertempuran terbuka dan memilih bertahan di dalam benteng. Peristiwa pengepungan itu berlangsung pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Bani Qainuqa tidak mampu bertahan dan menyerah 2 minggu kemudian. Abdullah bin Ubay, salah satu tokoh suku Khosraj yang ikut dalam pasukan muslim, berkali-kali mendesak Nabi Muhammad memaafkan Bani Qainuqa. Dia mengatakan bahwa Qainuqa memiliki ikatan perjanjian dengan Khosraj. Nabi Muhammad akhirnya mengeluarkan keputusan mengusir Bani Qainuqa dari Madinah. Seluruh harta benda mereka disita oleh pasukan muslim. Seluruh Bani Qainuqa kemudian pindah ke kawasan Abriyat yang sekarang dikenal sebagai Dar'a, wilayah Syria. Qainuqa bukan satu-satunya Yahudi Madinah yang melanggar piagam Madinah. Bani Nadhir seperti Bani Qainuqa menyimpan kedengkian karena Nabi akhir zaman berasal bukan dari kalangan Yahudi. Penyebab pengusiran Bani Nadhir berawal dari kedatangan Nabi Muhammad ke pemukiman mereka. Saat itu terjadi insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah Adz-Dzamari dalam perjalanan pulang dari Bir Ma'unah. Nabi Muhammad pun berjanji untuk memberikan diat atau semacam ganti rugi kepada keluarga si terbunuh. Sesuai dengan isi piagam Madinah, Bani Nadhir harus turut serta menanggung diat. Nabi Muhammad dan beberapa sahabat datang ke pemukiman Bani Nadhir untuk mengambilnya. Para pemuka Bani Nadhir mengatakan setuju untuk turut serta membayar diat. Mereka meminta Nabi Muhammad menunggu sebentar. Nabi Muhammad dan sahabatnya menunggu sambil duduk bersandar pada sebuah tembok. Sedangkan para tokoh Bani Nadhir yang sedang mengadakan pertemuan ternyata bukan untuk mengumpulkan diat. Mereka justru merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah. Mereka akan menjatuhkan batu besar ke tempat Nabi Muhammad dan para sahabatnya duduk.
Sebelum rencana itu terlaksana, Allah telah memberitahu tentang niat jahat Bani Nadhir. Nabi Muhammad segera mengajak para sahabatnya kembali ke Madinah. Upaya pembunuhan itu bukan satu-satunya pengkhianatan Bani Nadhir. Sebelumnya, mereka pernah membocorkan kelemahan-kelemahan pasukan Muslim kepada musyrikin Mekah. Karena itulah, Nabi Muhammad mengambil sikap tegas. Beliau mengutus Muhammad bin Maslamah membawa surat ke Bani Nadhir. Isi surat tersebut perintah bagi Bani Nadhir untuk meninggalkan Madinah dalam tempo 10 hari. Mereka yang membangkang akan dihukum mati. Bani Nadhir memahami ancaman tersebut dan mereka hampir saja pergi dari Madinah. Sampai kemudian Abdullah bin Ubay, seorang munafik, mendatangi mereka dan mencegahnya keluar dari Madinah. Abdullah bin Ubay meminta Bani Nadhir agar bertahan karena mereka memiliki benteng-benteng yang kuat. Tokoh munafik itu juga menjanjikan 2.000 pasukan jika Bani Nadhir diserang. Abdullah bin Ubay terus meyakinkan Bani Nadhir, orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan sekutu-sekutunya akan membantu kalian. Mendengar janji meyakinkan itu, Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadhir, mengirimkan surat balasan kepada Nabi Muhammad. Kami tidak akan keluar dan lakukan apa yang engkau akan lakukan. Sikap Bani Nadhir tidak bisa ditolerir lagi. Nabi Muhammad terpaksa menggunakan kekuatan militernya. Tidak ada kontak militer terbuka. Bani Nadhir bertahan di benteng dan menyerang menggunakan panah. Peristiwa itu berlangsung pada tahun keempat Hijrah. Pertahanan Bani Nadhir cukup tangguh dengan benteng yang dikelilingi lebatnya pepohonan kurma. Dari balik rimbunya pohon kurma, mereka melepaskan anak-anak panah ke arah pasukan Muslim. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa pohon kurma itu ditebang. Bani Nadhir tidak mampu bertahan dalam pengepungan itu. Bantuan yang dijanjikan Abdullah bin Ubay ternyata tidak kunjung datang. Mereka menyerah setelah dikepung sekitar 15 hari. Nabi Muhammad mengizinkan Bani Nadhir pergi dari Madinah dengan membawa harta benda mereka sebatas yang bisa diangkut unta. Hanya persenjataan saja yang tidak boleh dibawa. Setelah Bani Qainuqa dan Bani Nadhir, giliran Yahudi Bani Quraidah yang terang-terangan melanggar piagam Madinah. Bahkan mereka sempat membahayakan keberadaan Madinah pada pertempuran Khandaq. Ketika seharusnya turut serta mempertahankan Madinah, Bani Quraidah justru terlibat persekutuan dengan kaum musyrikin. Posisi Bani Quraidah di belakang garis pertahanan pasukan Muslim memungkinkan mereka melakukan serangan mematikan ketika konsentrasi pertempuran berlangsung di sepanjang parit. Diriwayatkan, siang hari ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan pulang dari pertempuran Khandaq, malaikat Jibril tiba-tiba datang. "Apakah engkau meletakkan senjata?" "Para malaikat belum." "Berangkatlah bersama pasukan yang menyertaimu ke Khandaq menuju Bani Quraidah." Nabi Muhammad tidak menunda-nunda. Beliau segera memerintahkan pasukan yang masih kelelahan itu berangkat ke pemukiman Bani Quraidah. Pasukan berkekuatan 3.000 infanteri dan 30 kavaleri itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pemukiman Bani Quraidah dikepung dengan rapat oleh pasukan Muslim. Menyadari tidak memiliki peluang lolos, Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraidah, memberikan 3 pilihan kepada anggota masyarakatnya. 3 pilihan yang diberikan Ka'ab adalah: pertama, masuk Islam; kedua, membunuh istri dan anak-anak mereka kemudian bertempur habis-habisan; dan ketiga, kalaupun enggan membunuh istri dan anak-anak mereka, setidaknya berani melawan Nabi Muhammad. Dan tidak ada satupun yang dipilih oleh Bani Quraidah. Setelah berhari-hari dalam pengepungan, riwayat menyebutkan antara 15 hingga 25 hari Bani Quraidah memilih menyerah. Mereka berharap kebijaksanaan Nabi Muhammad agar tidak memberikan hukuman yang berat. Seluruh laki-laki Bani Quraidah ditangkap dan diikat. Mereka menunggu hukuman yang akan dijatuhkan oleh Nabi Muhammad. Namun, beberapa sahabat dari suku Aus meminta Bani Quraidah diperlakukan sama dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadhir. Pada masa sebelum Islam, Bani Quraidah adalah sekutu suku Aus. Nabi Muhammad menerima usulan tersebut. Kemudian beliau bertanya kepada para anggota suku Aus, "Apakah kalian setuju jika yang memutuskan hukuman untuk para tawanan adalah salah satu dari kalian, suku Aus?" Para sahabat pun menyetujui jika hukuman akan diputuskan salah satu dari anggota suku Aus.
Nabi Muhammad menunjuk Sa'ad bin Mu'adz yang saat itu masih di Madinah karena terluka pada pertempuran Khandaq. Sa'ad dijemput dan dibawa ke pemukiman Bani Quraidah sambil mengendarai seekor keledai. Setelah memastikan bahwa dirinya mendapatkan wewenang untuk menjatuhkan hukuman, maka Sa'ad bin Mu'adz pun memberikan keputusan. Saya memutuskan bahwa laki-laki dewasa dibunuh, perempuan dijadikan hamba sahaya, dan harta mereka dibagi. Dengan selesainya masalah Bani Quraidah, kini Madinah tinggal berkonsentrasi menghadapi musuh dari luar. Pihak-pihak yang memusuhi umat Islam sekarang hanya berada di luar Madinah, yaitu Yahudi di Khaybar dan musyrikin di Mekah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.